Perangi narkoba, Rutan Bantaeng bersama TNI Polri gelar sidak malam. Sengketa lahan Biringkanaya diadukan ke DPRD, RDP fokus verifikasi data. Pakar nilai masyarakat kehilangan hak kontrol jika pilkada via DPRD. Warga sebut rugi 200 miliar rupiah di lahan Villa Mutiara Sumarecon. Rutan kelas 2B Bantaeng melaksanakan sidak gabungan di Blok Hunian Warga Binaan pada Senin malam, September 02. Kegiatan yang dilaksanakan secara sinergis bersama Kodim 1410 Bantaeng, Polres Bantaeng, serta Subdenpom 1412 Bantaeng ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan dan menjaga stabilitas keamanan. Sidak yang dimulai pukul 20 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan kelas 2B Bantaeng, Ambo ACA. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh pada blok dan kamar hunian warga binaan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Melalui kegiatan ini, Rutan Bantaeng menegaskan komitmen penerapan program Zero Halinar, handphone, pungli, dan narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Petugas melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan humanis guna memastikan tidak adanya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Dari hasil sidak gabungan tersebut, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang maupun benda yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam blok hunian warga binaan. Kepala Rutan kelas 2B Bantaeng menyampaikan bahwa sidak gabungan ini merupakan bentuk keseriusan jajaran Rutan Bantaeng dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. La juga menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya pencegahan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan warga binaan serta efektivitas pengawasan yang selama ini diterapkan oleh jajaran Rutan Bantaeng, pungkasnya. Selasa 10 Februari. Sengketa pembebasan lahan di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya mencuat dalam rapat dengar pendapat, RDP, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar, Selasa 10 Februari. Sejumlah warga mengadu ke DPRD Kota Makassar, menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi lahan yang diklaim belum mereka terima sejak proses pembebasan untuk pengembangan kawasan perumahan Villa Mutiara. RDP Komisi A DPRD Makassar yang mempertemukan perwakilan warga, pemerintah setempat, hingga pihak pengembang. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Idris, menegaskan posisi Dewan masih berada di tahap mediasi dan belum mengeluarkan rekomendasi apapun. Kita sudah mendengar kedua belah pihak. DPRD pasti di tengah-tengah, tergantung bagaimana bukti di masyarakat. Kalau memang berproses hukum, kita mediasi dulu karena semua ini warga Makassar, ujarnya. Ia menekankan, hak warga tetap menjadi perhatian selama didukung bukti kepemilikan yang sah. Tidak terlepas dari hak warga kalau buktinya kuat dan jelas, katanya. Lebih lanjut Idris menjelaskan, RDP awal belum menghasilkan keputusan karena dokumen masih harus diverifikasi. DPRD akan memeriksa seluruh berkas, termasuk titik lokasi lahan yang disengketakan. Belum ada rekomendasi. Kita periksa dulu berkasnya semua, kalau ada selisih nanti kelihatan masalahnya di mana, jelasnya. DPRD juga membuka kemungkinan turun langsung ke lapangan setelah pemeriksaan administrasi rampung. Rencana kita turun, tapi setelah surat-surat diperiksa. Nanti RDP lagi, baru kita tinjau lokasi, tambahnya. Katanya, warga mengaku memiliki bukti rincik yang tercatat di buku induk. Mereka mempersoalkan penguasaan lahan yang kini telah masuk kawasan perumahan. Kalau terdaftar di buku induk kan jelas kepemilikan. Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD, dinilai berpotensi menggerus kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Pakar Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Rismaniswati, mengingatkan bahwa pergeseran sistem dari pemilihan langsung ke tidak langsung akan mengubah relasi akuntabilitas kekuasaan. Masyarakat akan kehilangan akses untuk memantau proses akuntabilitas yang terjadi.
Karena kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab langsung ke pemilih, tetapi ke DPRD, ujar Risma dalam diskusi publik menakar wacana perubahan sistem pilkada, di Kopitiam Hertasning, Makassar, Selasa 10 Februari. Ia menjelaskan, dalam skema tersebut rakyat tidak lagi menjadi pemberi mandat utama secara langsung. DPRD akan berada di tengah sebagai perantara, yang menurutnya justru berpotensi memperpanjang rantai kontrol dan melemahkan transparansi kebijakan. Ketika pilkada di DPR, akan muncul perwakilan semu atau shadow representation. Utang legitimasi kepala daerah bergeser ke parlemen, bukan lagi ke masyarakat, ujar dosen UNM itu. Risma menilai kondisi itu membuka peluang DPRD menjadi aktor dominan dalam relasi kekuasaan daerah. Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan muncul ego politik parlemen yang membuat aspirasi publik semakin jauh dari proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, ia mengakui pilkada langsung juga memiliki dua sisi yang kontradiktif. Ia menyebutnya sebagai fenomena oksimoron demokrasi. Sebenarnya permasalahan ini masalah pembayaran. Iya. Intinya di pembayaran karena menurut informasinya semua bahwa ini dulu awalnya masih tahun 2010 berlanjut sampai 2011 dan seterusnya. Tetapi ada beberapa warga ini merasa ada haknya tetapi tidak dibayarkan pada tahun itu. Sampai sekarang tahun 2026 sudah menganggap dirinya bahwa saya ini dirugikan, dikorbankan. Sehingga beliau meminta kesediaan saya untuk membantu. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat bagaimana ini, tapi kelihatannya boleh dikata kelihatannya mati lampu juga. Sehingga saya berusaha bahwa salah satu institusi pemerintah yaitu DPR yang memiliki hak kontrol sehingga kami mengadu kemari. Tapi alhamdulillah dengan kepedulian daripada anggota dewan yang terhormat kita ini, pada hari ini kita lakukan semacam rapat atau pertemuan untuk membahas ini. Dan insya Allah untuk ke depan ini akan dilakukan pertemuan yang kedua sebelum kita akan melakukan peninjauan ke lokasi untuk memastikan apa betul, karena ini warga tetap mempertahankan bukti-buktinya. Dan lokasinya juga dia tahu persis. Cuma memang saya sudah sampaikan di forum bahwa kadangkala ada permasalahan begini ini karena biasanya pemilik tanah berada di luar. Sehingga biasanya hanya hasil yang diberikan. Biasanya kalau ada pembebasan begitu.